Assalamualaikum ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada tatap muka yang kedua dalam pembelajaran ilmu hadis. Sebagaimana yang telah kita pelajari di tatap muka pertama, kita belajar 3 istilah. Jadi 3 istilah ini, yang pertama adalah al-khabar, yang kedua al-hadis, dan yang ketiga al-athar. Ini berarti semua berita yang disandarkan baik itu kepada Rasulullah atau sandarannya kepada para sahabat atau para salafus salih, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sebagainya, ini disebut secara umumnya adalah al-khabar. Nah, dari al-khabar ini terbagi pada 2 istilah. Dari al-khabar ini ada al-hadis dan juga nanti ada al-athar. Jadi khabar terbagi pada 2 bagian, ada al-hadis dan ada al-athar. Baik ikhwan semua, kita akan pelajari masuk contoh-contoh berikut ini. Yang pertama ada al-hadis al-qauli. Kita akan masuk pada contohnya. Di sini ada sahabat Abu Hurairah pernah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "La yashrabanna ahadum minkum qa'ima." Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Ini ada sabda Rasulullah dengan tegas. Nah, kita masuk pada contoh hadis fi'li. Untuk contoh hadis fi'li, di sini ada informasi dari sahabat Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengabarkan bahwa beliau pernah memberi minum kepada Rasulullah SAW dari air Zam-Zam. Namun kata Ibnu Abbas, Rasulullah waktu itu disaksikan oleh Ibnu Abbas minum sambil berdiri. Nah, ikhwan semua, ini contoh hadis fi'li. Jadi di sini Rasulullah tidak bersabda, waktu itu tidak berkata dan didengar oleh sahabat, tapi di sini hanya ada perbuatan. Jadi perbuatan Rasulullah disaksikan oleh Ibnu Abbas, yang pada saat itu Ibnu Abbas memberi minum air Zam-Zam. Hanya pada saat diberi air minum, Rasulullah waktu itu oleh Ibnu Abbas tersaksikan, dilihat waktu itu beliau minumnya sambil berdiri. Nah, ini jenis hadis fi'li. Apabila kita simak dengan hadis qauli yang sebelumnya, memang terlihat kontradiktif. Di mana hadis qauli mengatakan di sana ada langsung sabda Rasulullah memperingatkan para sahabat, la yashrabanna ahadum minkum qa'ima. Namun di satu sisi lain, kata Ibnu Abbas, aku pernah melihat Rasulullah waktu itu minum sambil berdiri. Nah, ikhwan semua, terjadinya kontradiktif seperti ini tentu para ahli hadis, para ahli usul fikih tentu membuat jabaran-jabaran, membuat tahapan-tahapan. Tahapan pertama, kedua hadis ini harus diposisikan kedudukannya dulu, apakah keduanya sahih. Kalau salah satunya ternyata ada kedhaifan, misalkan hadis yang dhaifnya adalah hadis fi'linya, ya, perbuatan Rasulullah yang disaksikan Ibnu Abbas ternyata berita ini diragukan misalkan, maka hadis qauli yang diambil. Tapi apabila kedua hadis ini sahih, maka mereka mencoba akan mengkompromikan. Maka larangan di sini kemungkinan besar bukan menunjukkan haram, tapi hanya sekedar makruh. Ikhwan semua, kita masuk pada contoh hadis takriri. Nah, dalam contoh hadis at-takriri ini, di mana Rasulullah waktu itu pernah bersama Khalid menemui Maimunah, di mana Maimunah ini istri Rasulullah SAW. Di sana kebetulan ada daging dob. Ini dikenal sebagai hewan herbivora, yakni hewan yang tidak memakan daging. Artinya ad-dob ini kalau diterjemahkan biawak ini tidak tepat. Hanya konstruksi tubuhnya mirip biawak. Nah, pada saat dihidangkan daging dob, Rasulullah hendak memakannya. Hanya pada waktu itu dikasih tahu oleh salah seorang perempuan di rumahnya Maimunah itu bahwa daging itu adalah daging dob. Nah, ketika Rasulullah mengetahui ternyata daging itu daging dob, Rasulullah tidak memakannya. Hanya waktu itu Khalid memakannya dan oleh Rasulullah dibiarkan. Diamnya Rasulullah waktu itu menunjukkan Rasulullah setuju. Artinya daging itu tidak haram. Kemudian kita akan masuk pada asar. Ya. Ada yang terlewat. Mohon maaf, di sini ada al-hadis wasfi. Kalau al-hadis wasfi, contohnya sebagaimana kemarin, misalkan ada sahabat
yang menjabarkan, misalkan Anas bin Malik menjabarkan bagaimana tubuh Rasulullah, ya, tingginya, kemudian bagaimana Rasulullah berjalan, itu termasuk hadis wasfi. Dan mohon maaf, tidak kami kutip ya tentang contoh spesifiknya. Kita masuk pada al-asar. Untuk al-asar, misalkan di sini ada contoh al-asar yang sampai perkataan sahabat. Ali pernah berkata, "Hadithun nas bima ya'rifun, atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh." Berbicaralah kepada orang lain dengan apa yang mereka pahami. Apakah engkau mau Allah dan Rasululnya didustakan? Nah, iwan semua, ini contoh asar yang hanya sampai kepada perkataan sahabat atau perbuatan sahabat. Di sini contohnya adalah asar perkataan sahabat. Sahabatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, misalkan kita masuk pada contoh asar yang dikatakan oleh tabi'in. Misalkan di sini ada Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, "Sholli wa alaihi bid'atuh." Bahwa Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, "Salatlah kalian bersamanya. Adapun dosa bid'ah menjadi tanggung jawab dia sendiri." Nah, ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh-contoh yang kita pelajari sebagaimana istilah yang sudah kita pelajari di tatap muka yang pertama. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui juga sebelumnya di tatap muka pertama bahwa ingat, setiap hadis atau athar yang di sana ada narasi, entah itu sabda Rasulullah, entah itu perkataan sahabat, entah itu perbuatan Rasulullah atau perbuatan sahabat, itu secara istilah dikatakan hadis atau athar. Namun secara kedudukan riwayat ini apakah benar atau tidak itu perlu penelitian. Jadi artinya dalam tatap muka kita di tatap muka pertama dan kedua ini kita belum masuk pada pengkajian, kita belum masuk pada penghukuman apakah hadis ini benar dari Rasulullah atau para sahabat ataukah ternyata bukan. Nah, itu nanti penelitiannya kita akan di tatap muka yang nanti mungkin berikutnya. Nah, iwan semua, untuk tatap muka kedua ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada tatap muka yang ketiga di perkuliahan ilmu hadis. Cukup sekian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.